Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi saudaraku, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Terpuji nama Tuhan, betapa firman ini memberikan suatu keyakinan bahwa Tuhan akan mendengar seruan kita. Tuhan akan mendengar doa kita ketika kita menyampaikannya dengan sungguh-sungguh. Sebab kata berseru itu doa dengan segenap hati. Hati yang berseru. Sebab kalau kita bicara doa, itu adalah hati. Hati yang berseru kepada Tuhan. Jadi doa itu bukan kata-kata yang keluar dari mulut saja. Sebab orang bisa berdoa, menyampaikan sesuatu, permintaan, permohonan kepada Tuhan, tetapi hatinya tidak di situ. Sehingga kita mengira dia berdoa, padahal dia tidak berdoa. Berdoa adalah hati yang berseru kepada Tuhan. Hati yang berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihannya, memohon pertolongannya, memohon campur tangannya, memohon jawaban dari Dia, memohon pertolongannya, memohon sesuatu dari Tuhan sebagaimana kita ingin minta. Doa itu berasal dari hati. Hati yang berseru. Ketika hati berseru, itu bisa dilepaskan dengan suara keras. Seperti yang dilakukan oleh Bartimeus, seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus anak Daud, tolonglah aku. Yesus anak Daud, tolonglah aku. Ketika Yesus lewat dengan rombongannya, diikuti dengan orang-orang banyak yang mengiringi Yesus, Bartimeus mengetahui Yesus sedang lewat. Dan dia tidak segan-segan berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, dengarlah permohonanku, sembuhkan aku. Itulah seruan hatinya. Dan ketika orang-orang mengatakan diamlah, kau bikin ribut, bikin bising, mengganggu saja, tetapi dia tetap berseru. Dan Yesus berkata, panggil dia. Maka orang-orang mengatakan, segera pergi, segera datang kepada Yesus. Yesus memanggil, dan dia melepaskan jubahnya sebagai pengemis, dan dia berlari ke arah Yesus. Dan Yesus mengatakan, apa yang kau kehendaki aku perbuat padamu? Dan dia mengatakan, supaya aku bisa melihat. Dan Yesus mengatakan, jadilah seperti imanmu. Dan dia melihat. Hati yang berseru diikuti dengan suara yang keras. Tetapi ada juga hati yang berseru tanpa harus mengeluarkan suara yang keras, seperti yang dilakukan oleh Hana ketika dia berdoa kepada Tuhan di rumah Tuhan di Shilo. Ketika itu Imam Eli sebagai imam Allah
Dia berseru di hatinya. Dia menangis, terguncang. Hatinya berseru. Tetapi yang keluar dari mulutnya itu tidak jelas. Sehingga Imam Eli mengatakan, "Apa yang kamu lakukan? Kamu sedang apa? Masih pagi kok sudah mabuk." Bahkan Imam Eli mengira dia sedang mabuk. Padahal sebenarnya dia sedang berdoa, hatinya pedih. Ketika madunya Penina meremehkan dia, menghina dia, karena Hana tidak punya anak. Hana dan Penina adalah anak seorang Israel bernama Elkana. Elkana memiliki 2 istri, Hana dan Penina. Penina punya anak tetapi Hana tidak. Dan hatinya pedih. Dia memohon, berseru kepada Tuhan. Berseru meminta kepada Tuhan. Hatinya berseru. Sekalipun tidak dilepaskan dengan kata-kata, dia berseru di hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya dan memberikan Samuel kepadanya, yang menjadi nabi besar bagi bangsa Israel ketika itu, Nabi Samuel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku." Itu permohonan memang sungguh-sungguh dari hati yang berseru. Memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kebaikan Tuhan. Memang untuk hati yang berseru itu pasti diawali dengan kesadaran bahwa Allah itu baik, Allah itu mampu. Yesus itu mampu melakukan sesuatu untuk menolong kita. Dan kita menyadari kelemahan kita. Kita menyadari kekurangan, kesalahan kita. Sehingga dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, menyadari kelemahan kita, dan terlebih dahulu kita minta ampun kepada Tuhan. Mohon pemulihan, mohon pengampunan, mohon perbaikan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Kita diampuni, diterima lagi, dan kita sampaikan permohonan kita kepadanya. Seruan dari Bartimeus didengar dan dijawab oleh Tuhan. Seruan dari Hana itu didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Selama langit dan bumi ini masih ada, bahkan sekalipun berlalu, firman Tuhan tidak akan berlalu. Artinya, Yeremia 33 ayat 3 tetap berlaku untuk kita. Berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab dan memberitahu kita hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, bahkan yang tidak kita ketahui. Meminta kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, menyadari kelemahan, kesalahan kita, pengakuan kita bahwa Allah itu sanggup, Dia baik dan sanggup menjawab doa kita. Dan tentu jawaban itu kita harus belajar dari Tuhan Yesus ketika berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani, supaya kehendak Bapa yang terjadi. Jangan sampai kita berseru berdoa ketika Tuhan jawab dan berikan yang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita marah. Ini kerohaniannya masih anak-anak ya. Kita harus tahu juga kehendak Tuhan itu mutlak. Kalau Tuhan kasih sesuatu itu sudah pasti yang terbaik. Sudah pasti yang terbaik. Kadang kita kan pengennya yang lain, begitu nggak dikasih kita marah, kecewa. Kita juga harus dewasa di dalam Tuhan. Kita harus belajar tunduk kepada Tuhan.
Tidak selalu apa yang kita minta itu diberikan Tuhan. Sebab apa? Terkadang yang kita minta itu gak baik buat kita, bahkan bisa merusak, bahkan bisa mengecewakan Tuhan. Terkadang berkat itu bukannya kita mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi sibuk dengan memuaskan keinginan kita, justru melupakan Tuhan. Ada berkat bukannya pergi ke gereja beribadah kepada Tuhan, tetapi jalan-jalan karena ada berkat yang besar diterima. Terkadang berkat itu bikin Tuhan sedih, kecewa. Kita diberkati bukannya memuliakan Dia, tetapi malah mengecewakan Tuhan, mementingkan diri kita, memikirkan diri kita sendiri. Kesaksian saya sekitar tahun 2011, saya merasa beban saya begitu berat, hidup di luar Tuhan, hidup dalam kegelapan, sama sekali dalam kegelapan. Saya merasa beban dosa begitu banyak, saya merasa sangat jauh dari Tuhan. Dan ancaman-ancaman mulai berdatangan, mengancam diri sendiri, mengancam pekerjaan, mengancam, intimidasi. Banyak hal-hal yang datang, yang ingin menghancurkan. Akhirnya saya datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Malam-malam saya datang kepada Tuhan. Sekitar jam 2 dini hari saya berseru kepada Tuhan. Saya mencari tempat sepi, tempat sunyi, berseru kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Dan Dia datang menghampiri saya, dan Dia angkat tubuh saya, dan menyentuh pundak saya 4 kali. Menyentuh pundak saya 4 kali. Ketika pundak saya disentuh itu rasa seperti ada yang terlepas, seperti itu sentuhan, itu seperti kontak, tapi kok ada terlepas, kok ada beban yang lepas. Ada semacam, ada pemulihan gitu, ada suatu kuasa yang menyentuh, sehingga aku seperti terbebas. Dan ketika aku diturunkan dan Tuhan pergi, itu kelegaan itu datang, suasana damai sejahtera itu meliputi. Saya tidak mengerti apa maksud itu. Sebagaimana firman Tuhan ini, kadang kita tidak mengerti, tidak kita ketahui, kita tidak pahami. Tetapi beberapa tahun kemudian saya tahu itu belenggu dosa yang dilepaskan dari saya 4 kali. Dan memang benar-benar yang 4 ini begitu kuat mengikat saya, begitu kuat mencengkeram saya, yaitu narkoba. Ketika itu saya terikat narkoba. Kemudian minum minuman keras. Saya tidak bisa melewati hari-hari tanpa minum minuman keras sebelum tidur. Jadi mulai sore saya sudah minum minuman keras. Narkoba, minuman keras, rokok. Rokok ini paling keras. Mulai dari sekolah sudah merokok. Selama 14 tahun menjadi perokok. Kemudian judi. Judi juga saya sangat kuat. Dan 4 hal ini putus. Begitu malam itu Tuhan mengunjungi saya, satu persatu berguguran, dimulai dari narkoba, judi, rokok, minuman. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak saya pahami itu ternyata itu untuk kebaikan saya, dan saya mengerti pada akhirnya. Tuhan Yesus baik. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan ada, Dia baik, dan Dia mau dan Dia sanggup untuk memulihkan kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, memberkati hidup kita. Dia ada untuk mendengar doa kita, menjawab doa kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Salam.